Baiklah, kembali lagi bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Cibun atau Citra Borneo Utama Tbk. Nah, di sini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar. Ini kita lihat dulu. Seperti biasa di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya. Nah, ini kayaknya satu aja direktur utamanya, yaitu Roni Hetianto Raharjo. Ini alamat kantor mereka ada di Jalan ASTP, tepatnya di Kabupaten Kabupaten Barat. Nah, Kalimantan Tengah kalau kita di sini. Tapi alamat domisilinya kok bisa di Jakarta ya. Nah, ini mereka apa ya? Kita gak tahu apakah ada kantor cabang atau kantor pusat atau gimana. Tapi kantor pusatnya tadi kan di sana ya, di kantor Kota Waringin. Untuk laporan keuangan kali ini itu nilainya itu jutaan. Nilai jutaan tapi bentuk itu rupiah. Jadi nanti kayak saja ada 1 juta rupiah. Kas dan setara kas kita lihat ini berkurang. Ini bukan cukup drastis persediaannya. Nah, persediaan bahkan berkurang kalau kita di sini. Ya ini berkurang kurang lebih 100-an miliaran nih. Kalau kita di sini kurang lebih 100-an miliaran. Total aset lancarnya dari 3,9 triliunan sekarang menjadi 3,7 triliunan. Nah, ini berarti berkurang cukup banyak ini ya. Kita lihat dulu gimana lagi kinerjanya. Nah, ini total asetnya dari 4,33 triliunan sekarang menjadi 4,32 triliunan. Berarti dia menurun kurang lebih sekitar 10 miliaran ya. Lebih menurun sekitar ke 10 miliaran. Untuk total hutangnya kita lihat di sini, dia ada utang usaha menurun. Total hutangnya untuk yang jangka pendek dari 2,6 triliunan sekarang menjadi 2,7 triliunan untuk yang totalnya. Yang jangka pendek sama jangka panjang dari 3,43 triliunan sekarang menjadi 3,44 triliunan. Berarti dia meningkat sekitar 13 gitu lah ya, 13 miliaran. Dan jika dibandingkan ekuitasnya malah menurun. Ini berarti perusahaannya kalau kita lihat ini hutangnya meningkat tetapi ekuitasnya menurun. Nah, biasanya kan terus meningkat ekuitasnya ya, tapi ini menurun. Penjualannya bahkan menurun 7,1 triliunan sekarang menjadi 6,7 triliunan. Ini bahan pokok, oke, dia berkurang. Ini labanya makanya bisa ini bahkan jadi merugi ya. Ini bahkan dia jadi merugi. Mengapa? Kan dia penjualan turun, kemudian beban usaha sama bahan pokok penjualan udah tinggi. Jadi dia merugi sekitar 48 miliar, tetapi mereka ada penghasilan keuangan lagi. Nah, mereka dapatnya itu dari penghasilan keuangan sekitar 76 miliaran. Lalu ada pemulihan atas penurunan nilai persediaan. Nah, aku bisa kayak gitu ya. Ada 68 miliaran. Keuntungan siklus 27 miliaran. Rupa-rupa bisa 13 miliaran. Ini ujung-ujungnya ini labanya dia jadi gak rugi. Jadi dia hanya sekitar 24 miliaran. Dia menurun cukup drastis. Kemarin mereka sekitar 119 miliaran keuntungannya. Sekarang sekitar 20 miliaran. Bahkan kita lihat yang pembayaran kepada pemasok pun berkurang juga ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ini keuntungannya itu bukan karena pure penjualan. Dia ada karena penghasilan keuangan dan tiba-tiba ada yang pemulihan persediaan dan lain-lain gitu. Tetapi dia mau tidak mau tetap mengalami penurunan cukup besar. Labanya itu berkurang cukup besar, tapi setidaknya masih untungnya. Karena ada tambah yang dibantu yang keuangan dan lain gitu. Ini ada yang komisaris. Ini ada yang jadi kanan nih. Ada Roni Hetianto Raharjo. Dia naik ya. Cuman beberapa ada yang udah gak ada. Dan entah kenapa kami merasa memang akhir-akhir ini untuk seperti yang kota ketiga ini memang yang perusahaan sawit agak cukup menurun kinerjanya. Dan kita gak tahu gimana dengan yang kota 4, apakah akan membaik atau gimana. Tapi memang kami rasa seperti yang pasar ekspor dan lain gitu agak sedikit menurun.
Karena mau dibilang ini industri sawit dia apa ya, padat modal nih ya, butuh modal banyak. Ini kas dan setara kas dalam mata uang asing masing-masing setara 29.000.000. Oh, ini mereka gak ada jabarkan ya. Biasa kan ada dijabarkan yang di bank ini berapa, yang di cash di tangan berapa. Ini gak ada ini ya. Kalau gini kan agak susah agak susah nengoknya. Persedia ini deposito berjangka. Ini yang dibatasi penggunaannya. Nah, ini piutang usaha kita lihat. Yang pihak berelasi ini jumlahnya cukup banyak loh. Sekitar 13 miliaran, tapi semuanya bukan cukup drastis ya. Kita lihat yang piutangnya itu dari 300-an miliaran, sekarang itu sisa 30 miliaran. Kok bisa ya? Mungkin karena penjualnya menurun atau gimana, tapi ini bukan cukup drastis loh. Dan lagi-lagi gak ada disebutkan state. Oh, ini ada nih. Ini ada. Jadi ini bisa kita lihat ya. Ini nyambung jatuh tempo oke gak ada, tapi yang 1 sampai 30 hari dia hanya sekitar 25 miliaran, padahal dulu ada 313 miliaran. Nah, ini yang dari 90 hari sudah berkurang. Berarti memang piutangnya rata-rata bisa tertagih, namun mungkin karena penjualnya itu sedikit, makanya dia agak sedikit berkurang ya ini piutangnya. Sebenarnya bukan cukup drastis sih. Oh, ini ada yang tadi pihak ketiga, ada yang pihak berasi ya. Nah, berarti yang pihak berasi cukup banyak juga, dan pihak ketiga juga kalau ditambah. Persediaan barang jadi. Ini semua pun berkurang ya, barang jadi berkurang 500 miliaran jadi 300 miliaran. Bahan baku pun berkurang, semua rata-rata berkurang. Bahan bakar meningkat, suku cadang meningkat. Ini saya tetapnya bisa di sini. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap perusahaan itu yang paling penting itu persediaannya. Kalau persediaannya untuk turun, lalu penjualannya itu banyak, itu kan agak susah. Misalnya persediaan nggak ada tapi penjualan banyak, jadi mereka agak susah. Tapi kalau persediaan banyak, mereka kan penjualan mau banyak pun mereka gampang ya. Tapi penjualan penting juga sih. Ini untuk utang usaha kita lihat. Utang usahanya kalau pihak berhasil menurun, kemudian pihak ketiga meningkat. Kayak agak berbanding terbalik ya dengannya apa. Ini kita lihat umur utang usahanya. Nah, ini untuk kami cukup bagus ya. Dia berkurang lebih dari 90 hari, berarti perusahaan agak membayar juga ya, karena dia jadi bisa turun. Utang usaha tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga. Wah, hebat sekali ya. Tidak dikenakan bunga ya. Nanti ada utang lain-lain, ini bebannya masih harus dibayar. Operasional, bonus, dan lain-lain. Ini kita lihat ya, tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun sekitar 10%. Wah, ini berarti tinggi nih menurut kami. Ini berarti tinggi. Lalu ada tingkat tingkat kematian, ada tingkat cacat lagi. Ini cukup tinggi ya menurut kami, 10% ya. Ini 2023 pun 10% juga sih. Ini modal sahamnya ini kayak dia akan ditulis 2023 dan 2024. Berarti sama aja ya, kada yang mengalami perubahan.
Ini penjualan kita lihat di sini. Sesi kurs dan penjabaran. Ini penjualannya minyak kelapa sawit. Oh, berarti minyak kelapa sawit dia penjualannya meningkat, tapi yang lainnya itu dia menurun ya. Kalau kita lihat di sini, apalagi yang palm oil menurun cukup drastis, yang palm stearin menurun cukup drastis dan lain-lain. Tapi kebanyakan ke pihak beraksi sih penjualannya. Yang ke pihak ketiga malah bukan cukup drastis. Ini ya yang kami maksudkan. Agak susah ya kalau ada pihak bereaksi kayak gini ya, karena kita gak tahu ini bisa meningkat, bisa menurun dan lain gitu. Tapi seperti yang tadi itu ada palm oil, palm stearin. Nah, itu kita kan gimana? Itu penjualannya menurun itu karena apa? Ini pihak berelasi bisa di sini. Pihak berelasi berarti kepada Borneo Agri Resources International. Kita gak tahu sebenarnya itu di Singapura atau di gimana. Tapi dari awal-awal yang tadi di awal itu bisa dilihat sih. Ini rincian beban overhead pabriknya. Kita lihat. Penyusun aset tetapnya bahkan sampai 31 miliaran. Ngakak ya ini ya. Pemeliharaan berkurang. Bahan bakar gratis, gajinya bahkan berkurang. Gaji berkurang di sini dan tujuannya. Sewa tangki dia sama. Sewa tangki itu tahu gak kayak gimana? Dia kayak kita pinjamin tuh yang tangki besar yang biasa kita lihat di pinggir jalan atau gitu. Nah, tahu kan? Nah, itu kayak punya orang tapi kita sewa. Mau kita taruh minyak di dalamnya. Ini biaya ekspor kita lihat dia menurun, oke. Ini pesan dasar. Ini udah ulang-ulang ya nih ya. Ini semi operasional. Berarti penjualannya di luar negeri itu dia meningkat, tetapi yang di Indonesia itu malah menurun. Nah, kita gak tahu mengapa bisa begitu, tapi rata-rata gitu sih. Kalau misalnya perusahaan dia sudah produksi ke barang-barangnya yang hilir atau gimana, itu kayak masjid dan lain gitu, dia sudah ke luar negeri kebanyakan untuk pasarnya. Tapi ini kalau kita lihat tadi cumannya palm oil dan lain gitu ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya Mustasi.